Saya ingin bercerita kepada Anda tentang suasana psikologis yang dialami oleh prajurit-prajurit yang baru saja kembali dari medan pertempuran. Di medan pertempuran mereka harus bekerja dalam senyap, merayap-rayap di tanah, sembunyi di antara bebatuan besar, di antara semak-semak belukar. Malam hari mereka tidak bisa menyalakan api, bekerja dalam senyap dalam gelap dan harus siaga dengan senjata mereka. Tetapi ketika perang atau pertempuran berakhir, mereka harus kembali ke tempat masing-masing. Hidup dalam suasana pasca perang tentu berbeda dengan suasana di dalam pertempuran. Mereka kini hidup bergerombol terbuka di tengah-tengah masyarakat. Suasana apa yang dialami? Inilah yang dikenal dengan PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Dengan gejala-gejala biasanya orang menjadi sensitif, tidak bisa mengendalikan emosi, mudah marah, dan kadang-kadang disertai dengan sulit untuk tidur. Bukankah suasana itu yang tengah kita alami di era relaksasi dari pandemi ini? Pada masa PSBB kita semua mengalami hidup yang begitu rileks. Di rumah kita masing-masing, bekerja di rumah dalam suasana senyap. Tapi kemudian sekarang kita mulai bekerja. Kita harus keluar. Kita khawatir tadinya pada kesehatan kita. Tetapi sebagian besar kita juga khawatir dengan kantong kita. Bagaimana kita membiayai anak-anak kita? Tentu saja relaksasi harus dimulai. Dan ekonomi pada prinsipnya adalah sebuah kerumunan. Baik kerumunan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kita semua mengalami yang disebut agorafobia. Fobia terhadap kerumunan atau keramaian. Lihat saja menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin. Sejumlah orang sangat cemas melihat kerumunan ketika sebagian orang setengah berbelanja. Apakah itu di Pasar Tanah Abang ataukah itu di sebuah hypermart. Berbelanja pakaian atau berbelanja kebutuhan sehari-hari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang membuat video terlihat cemas. Yang menyaksikan video juga ikut cemas dan akhirnya kemudian menyebarkan. Teori rumor mengatakan rumor akan beredar lebih cepat ketika ada orang yang merasa itu penting dan juga merasa cemas. Jadi cemas tidak berdiri sendiri. Penting tidak berdiri sendiri. Cemas dan penting itu akan mengakibatkan sirkulasi rumor kecemasan semakin besar. Saya ingin mengatakan pada Anda bahwa di era post PSBB ini kita semua akan mengalami suasana itu. Kita cemas ketika melihat jalan menjadi padat, macet, sepeda motor begitu banyak, mobil begitu banyak. Kita cemas ketika melihat begitu banyak orang di stasiun kereta api dan ketika kita akan naik, kita jadi waspada. Kita cemas ketika akan beribadah, begitu banyak orang. Kita cemas ketika akan masuk lift karena ternyata orang yang antri cukup banyak. Tetapi tentu saja kita tidak bisa fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita memiliki banyak hal yang bisa kita kendalikan. Termasuk perasaan kita, sesungguhnya bisa kita kendalikan. Termasuk kecemasan-kecemasan kita, sesungguhnya bisa kita kendalikan. Jadi, fear atau takut adalah sesuatu yang normal yang dialami oleh setiap bangsa. Terutama di era post-pandemi ini. Saya ingin mengatakan pada Anda, di dalam kitab suci juga ditemukan banyak sekali kata takut. Dan perintahnya adalah jangan bersedih dan jangan takut. Tetapi kemudian kita juga mendengar kata dari Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, dimanapun rasa ketakutan muncul, ia hanya akan muncul pada orang-orang yang bodoh, tidak pada orang yang bijaksana. Saya tidak mengatakan bahwa Anda, saya adalah orang yang bodoh. Tapi kadang-kadang kita perlu diingatkan untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Kendalikanlah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena ini adalah kunci untuk kembali hidup normal.